Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kesatria muda, kisah haru di medan jihad. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwah dan Ibnu Nahas dalam Masyarikul Aswaq mengisahkan dari seorang salih yang bernama Abu Qudamah Asy-Syamiyah. Saya kira yang dimaksud pemuda dalam judulnya adalah Abu Qudamah. Abu Qudamah konon adalah orang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fi sabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fi sabilillah atau adanya perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kecuali ia selalu mengambil bagian tempur di pihak kaum muslimin. Suatu ketika saat ia sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seorang yang menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Qudamah, ceritakanlah peristiwa paling ajaib yang pernah kamu alami dalam berjihad." "Baiklah, aku akan menceritakannya bagi kalian," kata Abu Qudamah. "Suatu ketika aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi kaum salibis di beberapa pos penjagaan dekat perbatasan. Dalam perjalanan itu aku melalui kota Raqqah, sebuah kota Irak dekat dengan Efrat. Di sana aku membeli seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku. Di samping itu aku mengajak warga kota lewat masjid-masjid untuk ikut serta dalam jihad dan berinfak fi sabilillah. Menjelang malam harinya, ada seorang yang mengetuk pintu. Tatkala aku bukakan, ternyata ada seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan gaunnya. Aku bertanya, 'Apa yang Anda inginkan?' Wanita tersebut menjawab, 'Adakah yang bernama Abu Qudamah?' 'Ya, aku Abu Qudamah.' Wanita itu bertanya, 'Adakah yang hari ini mengumpulkan dana untuk membantu jihad di perbatasan?' Maka wanita itu menyerahkan secari kertas dan sebuah bungkusan terikat, kemudian berpaling sambil menangis. Pada kertas itu tertulis, 'Anda mengajak kami untuk berjihad, namun aku tak sanggup untuk itu. Maka aku potong 2 buah kucir rambut kesayanganku agar Anda jadikan sebagai tali kuda Anda. Kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam jihad, Ia mengampuni dosaku karenanya.' Sahabat Pena Pencari Hikmah, dari kucir rambut inilah kisah selanjutnya terjadi. Demi Allah, aku kagum atas semangat dan kegigihannya untuk ikut berjihad. Demikian pula kerinduannya untuk mendapat ampunan Allah dan surganya," kata Abu Qudamah. Keesokan harinya, aku bersama sahabatku beranjak meninggalkan Raqqah. Tatkala kami tiba di benteng Maslamah bin Abdul Malik, tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang memanggil-manggil, "Hai Abu Qudamah, hai Abu Qudamah, tunggulah sebentar, semoga Allah merahmatimu," teriak orang itu. "Kalian berangkat saja duluan, biar aku yang mencari tahu tentang orang ini," perintahku pada para sahabatku. Ketika aku hendak menyapanya, orang itu mendahuluiku dan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu dan tidak menolak keikutsertaanku." "Apa yang kau inginkan?" tanyaku. "Aku ingin ikut bersamamu memerangi orang-orang kafir," jawabnya. "Perlihatkan wajahmu. Aku ingin lihat. Kalau engkau cukup dewasa dan wajib berjihad, akan aku terima. Namun jika masih kecil dan tidak wajib berjihad, terpaksa aku tolak," kataku. Ketika ia menyingkap wajahnya, tampaklah olehku wajah yang putih bersinar bak bulan purnama. Ternyata ia masih muda belia dan umurnya baru 17 tahun. "Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" tanyaku. "Ayahku terbunuh di tangan kaum salibis dan aku ingin ikut bersamamu untuk memerangi orang yang membunuh ayahku," jawabnya. "Bagaimana dengan ibumu? Masih hidupkah ia?" tanyaku lagi. "Ya," jawabnya. "Kembalilah ke ibumu dan rawatlah ia baik-baik, karena surga ada di bawah telapak kakinya," pintaku padanya. "Kau tak kenal ibuku?" tanyanya. "Tidak," jawabku.
Ibuku ialah pemilik titipan itu, katanya. Titipan yang mana? Tanyaku. Ialah yang menitipkan tali kuda itu, jawabnya. Tali kuda yang mana? Tanyaku keheranan. Subhanallah, alangkah pelupanya Anda ini. Tidak ingatkah Anda dengan wanita yang datang tadi malam menyerahkan seutas tali kuda dan bingkisan? Ya, aku ingat, jawabku. Ialah ibuku. Ia menyuruhku untuk berjihad bersamamu dan mengambil sumpah dariku supaya aku tidak kembali lagi, katanya. Ibuku berkata, wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, maka janganlah kamu melarikan diri. Persembahkan jiwamu untuk Allah, mintalah kedudukan di sisinya, dan mintalah agar engkau ditempatkan bersama ayah dan paman-pamanmu di jannah. Jika Allah mengaruniamu mati syahid, maka mintalah syafaat bagiku. Kemudian ibu memelukku lalu mengadahkan kepala ke langit seraya berkata, ya Allah, ya Ilahi, inilah putraku, buah hati dan belahan jiwaku. Kupersembahkan ia untukmu, maka dekatkanlah ia dengan ayahnya. Aku benar-benar takjub dengan anak ini, kata Abu Qudamah. Lalu anak itu pun segera menyela. Karenanya, kumohon atas nama Allah, janganlah kau halangi aku untuk berjihad bersamamu. InsyaAllah akulah asyahid putra asyahid. Aku telah hafal Al-Quran. Aku juga jago menunggang kuda dan memanah. Maka janganlah meremehkanku hanya karena usiaku yang masih belia, kata anak itu memelas. Setelah mendengar uraiannya, aku tak kuasa melarangnya, maka kusertakan ia bersamaku. Demi Allah, ternyata tak pernah kulihat orang yang lebih cekatan darinya. Ketika pasukan bergerak, ialah yang tercepat. Ketika kami singgah untuk beristirahat, dialah yang paling sibuk mengurus kami. Sedang lisannya tak pernah berhenti dari zikrullah sama sekali. Kemudian kami pun singgah di suatu tempat dekat pos perbatasan. Saat itu matahari hampir tenggelam dan kami dalam keadaan berpuasa. Maka ketika kami hendak menyiapkan hidangan untuk berbuka dan makan malam, bocah itu bersumpah atas nama Allah bahwa ialah yang akan menyiapkannya. Tentu saja kami melarangnya karena ia baru saja kecapean selama perjalanan panjang tadi. Akan tetapi bocah itu bersikeras menyiapkan hidangan bagi kami. Maka ketika kami beristirahat di suatu tempat, kami katakan kepadanya, menjauhlah sedikit agar asap kayu bakarmu tidak mengganggu kami. Maka bocah itu pun mengambil tempat yang agak jauh dari kami untuk memasak. Akan tetapi bocah itu tak kunjung tiba. Mereka merasa bahwa ia agak terlambat menyiapkan hidangan mereka. Hai Abu Qudamah, temuilah bocah itu. Ia sudah terlalu lama memasak. Ada apa dengannya? Pinta seseorang kepadaku. Lalu aku bergegas menemuinya. Maka ku dapatkan bocah itu telah menyalakan api unggun dan memasak sesuatu di atasnya. Tapi karena terlalu lelah, ia pun tertidur sambil menjandarkan kepalanya pada sebuah batu. Melihat kondisinya yang seperti itu, sungguh demi Allah aku tak sampai hati mengganggu tidurnya. Namun aku juga tak mungkin kembali kepada mereka dengan tangan hampa, karena sampai sekarang kami belum menyantap apa-apa. Akhirnya kuputuskan untuk menyiapkan makanan itu sendiri. Aku pun mulai meramu masakannya, dan sembari menyiapkan masakan, sesekali aku melirik bocah itu. Suatu ketika terlihat olehku bahwa bocah itu tersenyum. Lalu perlahan senyumannya makin lebar, dan mulailah ia tertawa lebar kegirangan. Aku merasa takjub melihat tingkahnya tadi. Kemudian ia tersentak dari mimpinya dan terbangun. Ketika melihatku menyiapkan masakan sendirian, ia nampak gugup dan buru-buru mengatakan, Paman, maafkan aku. Nampaknya aku terlambat menyiapkan makanan bagi kalian. Tidak, kamu tidak terlambat, jawabku. Sudah, tinggalkan saja masakan ini. Biar aku yang menyiapkannya. Aku adalah pelayan kalian selama jihad, kata bocah itu. Tidak, sahutku. Demi Allah, kau tak kuizinkan menyiapkan apa-apa lagi bagi kami sampai kau ceritakan kepadaku apa yang membuatmu tertawa sewaktu tidur tadi. Keadaanmu sungguh mengherankan, lanjutku. Paman, itu sekedar mimpi yang kulihat sewaktu tidur, kata si bocah. Mimpi apa yang kau lihat? Tanyaku. Sudahlah,
Tak usah bertanya tentangnya. Ini masalah pribadi antara aku dengan Allah, sahut bocah itu. Tidak bisa. Kumohon atas nama Allah agar kamu menceritakannya, kataku. Paman, dalam mimpi itu tadi aku melihat seakan-akan aku berada di jannah. Kudapati jannah itu dalam segala keindahannya dan keagungannya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sembari aku jalan-jalan di dalamnya dengan penuh terkagum-kagum, tiba-tiba tampaklah olehku sebuah istana megah yang berkilauan. Dindingnya dari emas dan perak, terasnya dari mutiara dan batu permata, dan gerbangnya dari emas. Di teras itu ada kerai-kerai yang terjuntai. Lalu perlahan-lahan kerai itu tersingkap dan tampaklah gadis-gadis belia dan cantik jelita. Wajah mereka bersinar bak rembulan. Kutatap wajah-wajah cantik itu dengan penuh kekaguman. Sungguh, kecantikannya yang luar biasa, gumamku. Lalu muncullah seorang gadis lain yang lebih cantik dari mereka. Dengan telunjuknya ia memberi isyarat kepada gadis yang berada di sampingnya, seraya mengatakan, inilah calon suaminya Al-Mardiyah. Ya, dialah calon suaminya. Benar, ialah orangnya. Aku tak paham siapa itu Al-Mardiyah. Maka aku bertanya kepadanya, kamukah Al-Mardiyah? Aku hanyalah satu di antara dayang-dayang Al-Mardiyah, katanya. Anda ingin bertemu dengan Al-Mardiyah? Tanya gadis itu. Kemarilah, masuklah ke sini. Semoga Allah merahmatimu, serunya. Tiba-tiba di atasnya ada sebuah kamar dari emas merah. Dalam kamar itu ada dipan yang bertahtakan permata hijau dan kaki-kakinya terbuat dari perak putih yang berkilauan. Dan di atasnya seorang gadis belia yang wajah bersinar laksana surya. Kalaulah Allah tidak memantapkan hati dan penglihatanku, niscaya butalah mataku dan hilanglah akalku karena tak kuasa menatap kecantikannya. Tatkala ia menatapku, ia menyambutku seraya berkata, selamat datang, hai wali Allah dan kekasihnya. Aku diciptakan untukmu dan engkau adalah milikku. Mendengar suara merdu itu, aku berusaha mendekatinya dan menyentuhnya. Namun sebelum tanganku sampai kepadanya, ia berkata, wahai kekasihku dan tambatan hatiku, semoga Allah menjauhkanmu dari segala kekejian. Urusanmu di dunia masih tersisa sedikit. Insya Allah besok kita akan bertemu selepas asar. Aku pun tersenyum dan senang mendengarnya. Sahabat pena pencari hikmah, Abu Qudamah melanjutkan. Usai mendengar cerita si bocah yang indah tadi, aku berkata kepadanya, insya Allah mimpimu merupakan pertanda baik. Lalu kami pun menyantap hidangan tadi bersama-sama, kemudian meneruskan perjalanan kami menuju pos perbatasan. Setibanya di pos perbatasan, kami menurunkan semua muatan dan bermalam di sana. Keesokan harinya, setelah menunaikan sholat fajar, kita bergerak ke medan pertempuran untuk menghadapi musuh. Sang komandan bangkit untuk mengatur barisan. Ia membaca permulaan surah Al-Anfal. Ia mengingatkan akan besarnya pahala jihad fisabilillah dan mati syahid, sembari terus mengorbankan semangat jihad kaum muslimin. Abu Qudamah mengisahkan, tatkala kuperhatikan orang-orang di sekitarku, kudapat masing-masing mereka mengumpulkan sanak kerabatnya di sekitarnya. Adapun si bocah, ia tak punya ayah yang memanggilnya atau paman yang mengajaknya dan tidak pula saudara yang mendampinginya. Aku pun terus mengikuti dan memperhatikan gerak-geriknya. Lalu tampaklah olehku bahwa ia berada di barisan terdepan. Maka segeralah ku kejar ia. Kusibak barisan demi barisan hingga sampai kepadanya. Kemudian aku berkata, wahai anakku, adakah engkau memiliki pengalaman berperang? Tidak, tidak pernah. Ini justru pertempuranku yang pertama kali melawan orang kafir, jawab si bocah. Wahai anakku, sesungguhnya perkara ini tidak segampang yang kau bayangkan. Ini adalah peperangan, sebuah pertumpahan darah di tengah gemerincingnya pedang, ringkikan kuda dan hujan panah. Wahai anakku, sebaiknya engkau ambil posisi di belakang saja. Jika kita menang, kau pun ikut menang. Namun jika kita kalah, kau tak jadi korban pertama, pintaku kepadanya. Lalu dengan tatapan penuh keheranan ia berkata, Paman, engkau berkata seperti itu kepadaku? Ya, aku mengatakan seperti itu kepadamu, jawabku.
"Paman, apa engkau menginginkan aku jadi penghuni neraka?" tanyanya. A'udzubillah. Sungguh bukan begitu. Kita semua tidak berada di medan jihad seperti ini karena lari dari neraka dan memburu surga, jawabku. Lalu kata si bocah, "Sesungguhnya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu. Adakah paman menginginkan aku berpaling membelakangi mereka sehingga tempat kembaliku adalah neraka?" Aku pun heran dengan kegigihannya dan sikapnya yang memegang teguh ayat tersebut. Kemudian aku berusaha menjelaskan, "Wahai anakku, ayat itu maksudnya bukan seperti yang kau katakan." Namun tetap saja ia bersikeras tak mau pindah ke belakang. Aku pun menarik tangannya secara paksa, membawa ke akhir barisan. Namun justru ia menarik lengannya kembali seakan ingin melepaskan diri dari genggamanku. Lalu perang pun dimulai dan aku terhalang oleh pasukan berkuda darinya. Dalam kancah pertempuran itu terdengarlah derap kaki kuda, diiringi gemerincing pedang dan hujan panah. Lalu mulailah kepala-kepala berjatuhan satu persatu. Bau anyir darah tercium di mana-mana. Tangan dan kaki bergelimpangan dan tubuh tak bernyawa tergeletak bersimbah darah. Demi Allah, perang itu telah menyibukkan tiap orang akan dirinya sendiri dan melalaikan orang lain. Sabetan dan kilatan pedang di atas kepala yang tak henti-hentinya menjadikan suhu memuncak, seakan-akan ada tungku tanur yang menyala di atas kami. Perang pun kian memuncak. Kedua pasukan bertempur habis-habisan hingga matahari tergelincir dan masuk zuhur. Ketika itulah Allah berkenan menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin dan pasukan salib lari tunggang langgang. Setelah mereka terpukul mundur, aku berkumpul bersama beberapa orang sahabatku untuk menunaikan sholat zuhur. Selepas salat, mulailah masing-masing dari kita mencari sanak saudaranya di antara para korban. Sedangkan si bocah, maka tak seorang pun mencarinya atau mencari kabarnya. Maka aku katakan dalam hati, aku harus mencarinya dan menyelidiki keadaannya. Barangkali ia terbunuh, terluka atau jatuh dalam tawanan musuh. Aku pun mulai mencarinya di tengah para korban. Aku menoleh ke kanan dan kiri kalau-kalau ia terlihat olehku. Di saat itulah aku mendengar suara lirih di belakangku yang mengatakan, "Saudara-saudara, tolong panggilkan pamanku Abu Qudamah kemari." Aku menoleh ke arah suara tadi. Ternyata tubuh itu adalah tubuh si bocah dan ternyata puluhan tombak telah menusuk tubuhnya. Ia bawa belur terinjak pasukan berkuda. Dari mulutnya keluar darah segar. Dagingnya tercabik-cabik dan tulangnya remuk total. Ia tergeletak seorang diri di tengah padang pasir. Maka aku segera bersimpuh di hadapannya dan berteriak sekuat tenagaku, "Akulah Abu Qudamah. Aku di sampingmu." Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkanku hingga aku dapat berwasiat kepadamu. Maka dengarlah baik-baik wasiatku ini, kata si bocah. Sahabat pena pencari hikmah, Abu Qudamah mengatakan, "Sungguh demi Allah tak kuasa menahan tangisku. Aku teringat akan segala kebaikannya, sekaligus sedih akan ibunya yang tinggal di Raqqah. Tahun lalu ia dikejutkan dengan kematian suaminya dan saudara-saudaranya. Lalu sekarang dikejutkan dengan kematian anaknya. Aku menyingsingkan sebagian kainku dan mengusap darah yang menutupi wajah polos itu. Ketika ia merasakan sentuhanku, ia berkata, 'Paman, usaplah darah dengan pakaianku dan jangan kau usap dengan pakaianmu.' Demi Allah, tak kuasa aku menahan tangisku dan tak tahu harus berkata apa. Sesaat kemudian bocah itu berkata dengan suara lirih, 'Paman, berjanjilah sepeninggalku nanti kau akan kembali ke Raqqah dan memberi kabar gembira kepada ibuku bahwa Allah telah menerima hadiahnya dan bahwa anaknya telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang mundur. Sampaikan pula padanya jikalau Allah menakdirkan aku sebagai syuhada
akan kusampaikan salamnya untuk ayah dan paman-pamanku di jannah. Paman, aku khawatir nanti kalau ibuku tak mempercayai ucapanmu. Maka ambillah pakaianku yang berlumur darah ini, karena bila ibu melihatnya, ia akan yakin bahwa aku telah terbunuh. Dan insya Allah kami akan bertemu kembali di jannah. Paman, setibanya engkau di rumahku, akan kau dapati seorang gadis kecil berumur 9 tahun. Ia adalah saudariku. Tak pernah aku masuk rumah kecuali ia sambut dengan keceriaan, dan tak pernah aku pergi kecuali diiringi isak tangis dan kesedihannya. Ia sedemikian kaget ketika mendengar kematian ayah tahun lalu, dan sekarang ia kaget mendengar kematianku. Ketika melihat mengenakan pakaian safar, ia berkata dengan berat hati, "Kak, jangan kau tinggalkan kami lama-lama, segeralah pulang." Paman, jika kamu bertemu dengannya, maka hiburlah hatinya dengan kata-kata yang manis. Katakan kepadanya bahwa kakakmu mengatakan, Allah lah yang akan menggantikanku mengurusmu. Sahabat pena pencari hikmah Abu Qudamah melanjutkan, kemudian bocah itu berusaha menguatkan dirinya, namun napasnya mulai sesak dan bicaranya tak jelas. Ia berusaha menguatkan dirinya untuk kedua kalinya dan berkata, "Paman, demi Allah, mimpi itu benar. Mimpi itu sekarang menjadi kenyataan. Demi Allah, saat ini aku benar-benar sedang melihat Al-Mardiyah dan mencium bau wanginya." Lalu bocah itu mulai sekarat, dahinya berkeringat, napasnya tersengal-sengal dan kemudian wafat di pangkuanku. Abu Qudamah berkata, maka kulepaskanlah pakaiannya yang berlumuran darah, lalu kuletakkan dalam sebuah kantong, kemudian kukebumikan ia. Usai mengebumikannya, keinginan terbesarku ialah segera kembali ke Rakkah dan menyampaikan pesannya kepada ibunya. Maka aku pun kembali ke Rakkah. Aku tak tahu siapa nama ibunya dan di mana rumah mereka. Tatkala aku menyusuri jalan-jalan di Rakkah, tampak olehku sebuah rumah. Di depan rumah itu ada gadis kecil berumur 9 tahun yang berdiri menunggu kedatangan seseorang. Ia melihat-lihat setiap orang yang berlalu di depannya. Tiap kali melihat orang yang baru datang dari perpergian, ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," kata lelaki itu. "Kalau begitu kakakku ada bersamamu?" tanyanya. "Aku tak kenal. Siapa kakakmu?" kata lelaki itu sambil berlalu. Lalu lewatlah orang kedua dan tanyanya, "Akhi, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," jawabnya. "Kakakku ada bersamamu?" tanya gadis itu. "Aku tak kenal. Siapa kakakmu?" jawabnya sambil berlalu. Lalu lewatlah orang ketiga, keempat, kelima, dan demikian seterusnya. Lalu setelah putus asa menanyakan saudaranya, gadis itu menangis sambil tertunduk dan berkata, "Mengapa mereka semua kembali dan kakakku tak kunjung kembali?" Melihat ia seperti itu, aku pun datang menghampirinya. Ketika ia melihat bekas-bekas safar padaku dan kantong yang kubawa, ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," jawabku. "Kalau begitu kakakku ada bersamamu." "Ibumu di mana?" tanyaku. "Ibu ada dalam rumah," jawabnya. Sampaikan kepadanya agar ia keluar menemuiku, perintahku kepadanya. Ketika aku mendengar suaranya dan ia mendengar suaraku, ia bertanya, "Hai Abu Qudamah, engkau datang hendak berbelasungkawa atau memberi kabar gembira?" Maka aku tanya, "Semoga Allah merahmatimu. Jelaskanlah kepadaku apa yang kau maksud dengan belasungkawa dan kabar gembira itu. Jika engkau hendak mengatakan bahwa anakku telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang mundur, berarti engkau datang membawa kabar gembira untukku, karena Allah telah menerima hadiahku yang kusiapkan untuknya sejak 17 tahun silam. Namun jika engkau hendak mengatakan bahwa anakku kembali dengan selamat dan membawa ganimah, berarti engkau datang untuk berbelasungkawa kepadaku, karena Allah belum berkenan menerima hadiah yang kupersembahkan untuknya." Jelas si perempuan itu. Maka kataku, "Kalau begitu,
Aku datang membawa kabar gembira untukmu. Sesungguhnya anakmu telah terbunuh fi sabilillah dalam keadaan maju pantang mundur. Ia bahkan masih menyisakan sedikit kebaikan, dan Allah berkenan untuk mengambil sebagian darahnya hingga ia ridha. Tidak, kurasa engkau tidak berkata jujur, kata si ibu sembari melirik kepada kantong yang kubawa. Sedang putrinya menatapku dengan seksama. Maka kukeluarkan isi kantong tersebut. Kutunjukkan kepadanya pakaian putranya yang berlumuran darah. Nampak serpihan wajah anaknya berjatuhan dari kain itu, diikuti tetesan darah yang tercampur dengan beberapa helai rambutnya. Bukankah ini adalah pakaiannya? Dan ini surbannya? Lalu ini gamisnya yang kau kenakan pada anakmu sewaktu berangkat jihad? Kataku. Allahu Akbar, teriak si ibu kegirangan. Adapun gadis kecil tadi, ia justru berteriak histeris lalu jatuh terkulai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian ia mulai merintih. Kakak. Sang ibu merasa cemas. Ia bergegas masuk ke dalam mengambil air untuk putrinya. Sedang aku duduk di samping kepalanya mengguyurkan air kepadanya. Demi Allah, ia tidak sedang merintih. Ia tidak sedang memanggil kakaknya, akan tetapi ia sedang sekarat. Napasnya semakin berat, dadanya kembang kempis, lalu perlahan rintihannya terhenti. Ya, gadis itu telah tiada. Setelah putrinya tiada, ia mendekapnya lalu membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu di hadapanku. Namun sayup-sayup terdengar suara dari dalam. Ya Allah, aku telah merelakan kepergian suamiku, saudaraku, dan anakku di jalanmu. Ya Allah, ku harap engkau meridaiku dan mengumpulkanku bersama mereka di jannahmu. Abu Qudamah berkata, maka ku ketuk pintu rumahnya dengan harapan ia akan membukakan. Aku ingin memberinya sejumlah uang atau menceritakan kepada orang-orang perihal kesabarannya hingga kisahnya menjadi teladan. Akan tetapi sungguh ia tak membukakan atau menjawab seruanku. Sungguh demi Allah, tak pernah ku alami kejadian yang lebih menakjubkan dari ini, kata Abu Qudamah mengakhiri kisahnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.